Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto Hall. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan membahas beberapa subjek ya guys. Yang pertama adalah interest rate atau suku bunga The Fed. Lalu kita akan membahas beberapa token BRC. Tapi hari ini kita nggak akan fokus terhadap technical analysis karena kalau melihat berdasarkan struktur pun memang agak sedikit sulit ya untuk membuat sebuah analisa di struktur-struktur bullish seperti ini. Nah, sebelum kita ke suku bunga The Fed, teman-teman boleh bantu gue untuk follow Binance Square. Gue akan memberikan linknya di deskripsi. Ini memang berbahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang mungkin foreigner atau bule-bule yang mencari referensi berbahasa Inggris, teman-teman bisa cek akun Crypto Hell di Binance Square dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube ini. Dan ya, hari ini The Fed itu memang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga yang saat ini itu berada di angka 5,50% ya guys. Masih sama seperti waktu lalu. Nah, keputusan ini memang diambil meskipun ada pengakuan mereka bahwa pertumbuhan dan pasar tenaga kerja itu telah melambat. Makanya di Amerika sendiri banyak pengangguran, juga banyak homeless, makanya banyak bule yang ke Bali kali ya karena memang murah. Banyak duit di Amerika, punya duit di Amerika sedikit, bikin startup, terus cabut ke Bali, cabut ke Bangkok, karena biaya hidupnya relatif murah. Di sana dia nyewa villa, nyewa kontrakan untuk mungkin setahun atau 2 tahun ya. Ya itu jadi solusi lah untuk mereka. Nah, namun The Fed juga memang menambahkan bahwa inflasi itu telah mereda meskipun tetap tinggi di atas target 2%-nya mereka ini guys. Nah, menariknya ada sinyal nih bahwa The Fed itu memungkinkan atau mungkin akan mengurangi suku bunga sebesar 75 basis poin tahun depan. Nah, ini memang sesuai dengan proyeksi kuartalannya mereka yang paling baru. Nah, hal ini mungkin diindikasikan sebagai akhir dari kampanye kenaikan suku bunga yang agresif yang sebenarnya udah berlangsung selama 2 tahun ini ya, 2021, 2022. Ini memang kemarin imbas dari, Covid juga ya, makanya inflasi itu pun ya naik. Keputusan The Fed ini telah memberikan dampak positif guys terhadap harga Bitcoin yang saat ini mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan. Sekarang harganya di 42.781 dolar. Nah, kenaikan ini didorong oleh ekspektasi bahwa regulator AS itu akan segera menyetujui Bitcoin ETF agar bisa segera diperdagangkan di pasar Amerika, yang memang akan membuka peluang juga bagi pasar Bitcoin kepada jutaan investor di pasar global atau khususnya di pasar Amerika menurut gua. Nah, selain itu memang harapan bahwa siklus kenaikan suku bunga The Fed ini telah berakhir karena kan proyeksi mereka suku bunga itu akan berakhir kenaikannya pada tahun depan. Nah, ini menjadikan investor melirik atau melihat bahwa kemungkinan pemotongan suku bunga The Fed pada tahun atau pada awal tahun 2024 itu membuat aset seperti Bitcoin itu menjadi lebih menarik. Nah, hal ini memang terjadi karena investor tradisional atau konvensional itu memandang pemotongan suku bunga ini sebagai indikator bahwa ekonomi itu memang segera membaik. Nah, hal itulah yang memungkinkan atau kemungkinan mendorong mereka untuk beralih mencari aset yang juga lebih safe haven dibandingkan pasar keuangan lainnya atau instrumen investasi lainnya, ya mungkin seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Jadi secara umum
korelasi antara kebijakan suku bunga The Fed dan nilai Bitcoin ini menunjukkan bahwa pasar kripto itu memang sensitif guys terhadap perubahan dalam kondisi kebijakan moneter global. Nah, kondisi ini memang mencerminkan bagaimana investor itu melihat bahwa Bitcoin itu bisa menjadi sebagai salah satu pilihan investasi dalam portofolio mereka, terutama sebenarnya di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga kebijakan moneter saat ini. Nah, jadi dengan kenaikan harga Bitcoin yang sekarang itu di 42.800-an dan juga sentimen positif investor yang menunggu Bitcoin ETF itu dapat segera diperdagangkan di pasar Amerika, ini memungkinkan harga Bitcoin itu dia naik signifikan lebih tinggi dari harga 42.800 pada awal tahun 2024. Ini kemungkinan yang menurut gua masuk akal bila mana memang Bitcoin ETF itu di-approve ya sama SEC. Melihat teman-teman kan juga sudah pernah melihat bahwa dulu November 2004 di saat gold ETF itu di-approve dan dapat diperdagangkan di pasar Amerika, gold itu naik sekitar 320% dan kenapa enggak koin itu bisa mengikuti histori dari emas. Anggaplah sampai dengan nanti di-approve, harga masih di harga sekian lah ya. Kalau 300%-an 150 ribuan lah ya, karena memang ada yang membuat analisa harga Bitcoin itu berpotensi ke 150 ribu US dollar. Cuman ini memang impulsif banget guys, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau di pasar keuangan. Cuma berhubung kita market retail, ya nggak usah muluk-muluk lah ya, harga sampai 150 ribuan, harga Bitcoin new all time high di 70 ribu mungkin atau 80 ribu mungkin, itu pun sudah memberikan kita profit yang lumayan banget guys, sekitar berarti berapa persen? 300% guys, karena kan kita belinya di harga 17.666, 15 ribuan something di sini di bawah. Dan gue juga masih ada nyangkut di harga 47 ribuan. Ya kalaupun lolos 50 ribu berarti kan seenggaknya ada profit sedikit lah ya. Kalaupun di harga sini ntar di harga turun mungkin ke harga 18 ribu ya masih bisa TP-TP dikit lah ya gitu. Jadi 18 ribu ntar beli lagi. Nah kalau anggapannya memang harga itu naik dari harga 15 ribuan, berarti ya udah profit sekitar 300 atau 400%-an, kalaupun memang harga nyentuhnya 80 ribu. Nah ini untuk Bitcoin dan juga interest rate ya, atau suku bunga The Fed. Nah ada juga yang menarik menurut gua, ini token-token BRC guys, BRC20. Jadi kan teman-teman mungkin tahu ya ada jaringan BSC, ada BEP20, ada IRC20, nah ada BRC20. Nah kalau untuk BRC20 ini memang fungible token pada jaringan blockchain-nya Bitcoin guys. Nah gua akan sedikit menerangkan bahwa memang perbedaan ya ini antara BRC20 dan juga IRC20 biar teman-teman yang memang belum tahu apa sih BRC sama IRC itu mendapatkan informasi. Nah, kalau untuk BRC20 basically ini memang beroperasi pada jaringan Bitcoin guys. Sedangkan kalau IRC20 itu kan berjalannya di jaringannya Ethereum. Nah, kalau untuk teknologi ERC20 itu kan sebenarnya menggunakan smart contract yang ditulis di dalam Solidity kan. Terus diterapkan di jaringannya atau di teknologinya Ethereum. Nah sebaliknya, kalau untuk BRC20 itu memang dibuat melalui inskripsi ordinal pada Satoshi. Jadi Satoshi itu kan nilai desimal dari Bitcoin ya guys. Nah ini memang menggunakan JSON tanpa menggunakan smart contract. Nah fungsinya memang sebenarnya kalau untuk BRC20 ini lebih terbatas ya guys, karena nggak menggunakan smart contract. Kalau dibandingkan ERC20 ini memiliki fungsi yang sebenarnya lebih luas karena interaksinya itu, dengan protokol dan juga aplikasi lain. Nah berhubung BRC20 ini memang tergolong masih baru dan juga belum mendapatkan dukungan komunitas, Bitcoin yang cukup luas, makanya ERC20, dan juga smart contract itu sebenarnya
lebih mapan dan juga lebih berkembang, lebih banyak juga digunakan untuk kerja sama banyak developer. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa BRC20 ini akan digunakan sebagai alternatif atau mungkin ada yang lebih senang menggunakan BRC20 karena mungkin kalau BRC20 itu sifatnya lebih eksklusif lah ya, karena di jaringannya Bitcoin. Sedangkan kalau untuk ERC20 itu kan memang lebih fleksibel dan juga kompatibel. Nah, kalau kita ngomongin BRC20, sebenarnya ada token apa aja sih di BRC20? Gua melihat 2 nih guys, ada ORDI, terus ada SATS. Kalau nggak salah baru listing di Binance ya. Dia tanggal 12 Desember kemarin listing di Binance. ORDI itu sebenarnya udah lama listing di Binance, cuman memang kalau kita melihat kenaikannya pun ya cukup lumayan impulsif ya. Teman-teman boleh referensikan, gua bisa ngelihat di mana chart yang lebih panjang dari ini ya guys. Begitu pula sama ORDI, begitu pula sama si SATS ini. Nah, kalau untuk ORDI sama SATS ini basically secara project sih sebenarnya sama aja ya. Jadi fungible token aja yang memang di-attach pada jaringannya Bitcoin BRC20. Cuma kalau dibandingkan antara ORDI sama SATS ini, si ORDI ini sebenarnya valuasinya itu sudah mencapai 1 miliar US dollar dan harganya itu juga sekarang udah lumayan cukup tinggi. Sekarang itu kan 54 US dollar. Nah, sedangkan kalau untuk SATS yang berhubung memang masih baru, jadi secara valuasi pun informasinya memang belum cukup signifikan. Tapi ini worth banget buat teman-teman perhatiin. Ya anggaplah teman-teman masuk di harga saat ini 1 juta, di saat di sini juga di ORDI 1 juta untuk menyambut halving, karena memang ada beberapa token atau beberapa project yang kita juga perlu perhatikan untuk menyambut halving tahun depan. Di luar dari project kripto yang memang udah blue chip lah istilahnya ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Matic. Nah, yang teman-temannya seperti itu kan memang, levelnya udah blue chip. Sedangkan kita harus melihat juga token-token yang masih under value, kayak misalkan ada ORDI, terus cari mungkin, token-token RWA, Real World Asset. Kalau RWA itu kayak ada Avalanche guys, kalau Avalanche itu kalau nggak salah FX, ada FX di sini, ini juga oke banget karena dia termasuk, top 5 ya, mungkin top 5 yang masuk kategori RWA, Real World Assets. Terus ada Link, ini juga teman-teman perlu perhatiin Link. Terus ada ICP, ICP juga oke sih. Nah, ICP justru dia naiknya lumayan kenceng deh. ICP ini nggak tahu nih tarik-tarikan kapan. Terus MKR kalau nggak salah ya. Iya, ini Maker, Maker juga oke. Terus sama Synthetix tuh gue lupa, STX kalau nggak salah ya. Ini dia Synthetix SNX. Nah, SNX ini juga lumayan dia guys. Dibanding teman-teman carinya DeFi-DeFi lagi kayak Cake itu kan udah lama banget ya guys. Yang mending teman-teman carinya ini berarti. Ini masih worth to buy banget sih menurut gua. Nah, tinggal ya teman-teman sesuaikan aja nanti. Kita cari level support paling dekat. Mungkin kalau teman-teman, "Wah, gua belum beli, Bang. Gua mau coba invest." Ya sekarang kita cari dulu ntar lokal bottom-nya di mana. Entar gua akan buatlah analisanya ini ya, biar kita dapat harga sedikit rendah lah ya dari harga 4 ini, karena kita akan menyambut halving atau bull run 2024-2025, jadi ya seenggaknya harus nyetok lah ya. Terus sama ini barusan, ORDI dan juga SATS. Mungkin gua akan masuk sedikit nih dia, ya anggaplah uang hilang lah ya, ORDI sama SATS. Nggak mau terlalu berspekulasi tinggi banget gua sama ORDI dan juga SATS. Ya, ini ya guys yang bisa gua rekomendasikan hari ini dan juga informasi yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa untuk follow Binance Square gua, namanya sama @cryptohell, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cryptohell. Thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena satu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.